pengetahuan ya, dan saya kira ini forum yang sangat tepat karena kita sementara berbicara tentang bagaimana menyusuri jejak sejarah Galesong dari sudut praktisi dan juga orang yang sementara membangun semacam epicentrum ya gerakan kebudayaan di Balak Barak Cakar Galesong, kemudian seorang akademisi. Tadi saya mendengar ada Pak Desa ya, atau juga dari dinas, boleh? Wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri, saya Husain Kahar dari Bromo. Dulu saya pernah menjadi PLT Desa Galesong Kota di sini. Kemudian karena saya ASN, sekarang saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Takala. Dalam seminar ini saya teringat 20 tahun yang lalu ketika kita di Nafpa dan Universitas Bantal melaksanakan juga seminar Karang Galesong. Pada saat itu dibahas tentang Galesong masa lalu, Galesong masa kini, dan Galesong masa depan. Nah, dari dari beberapa penjabaran yang telah disampaikan oleh narasumber, saya terinspirasi dari ketiga hal tadi, yaitu Galesong masa lalu, karena Galesong masa lalu adalah Kakaraingan. Jadi di sini adalah pusat pemerintahan Kakaraingan di bawah kerajaan Goa. Kemudian Galesong masa kini, Galesong masa kini bermetamorfosis menjadi pertama dari ujung Ain Tua, ujung Galesong Utara itu kawasan kesehatan. Dari awal dari Galesong Utara kita masuk, kita melihat rumah sakit umum daerah Galesong. Itu telah nampak, insya Allah dalam dekat akan dibuka, akan dioperasionalkan. Kemudian 5 km ke selatan menjadi kawasan perekonomian kemaritiman. Di sana ada pelelangan ikan beba, kawasan kuliner, dan setiap hari hampir uang yang berputar di sana itu ratusan juta sampai miliaran berputar setiap hari. Kemudian naik 6 km ke sini, sekarang di Kecamatan Galesong menjadi kawasan kebudayaan. Jawa Lumpuh, ada Balak Barak, ada kawasan kuliner, ikan segar di sini. Kemudian 5 km lagi ke selatan, di sana Kecamatan Galesong, di sana menjadi kawasan peternakan, pertanian. Nah, Galesong masa depan ini yang mungkin menjadi harapan kita semua orang Galesong. Terawatkah atau dikembangkankah, terkelola dengan baik atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat masa lalu Galesong sahabat Kakaraingan itu, ini kan ada sejarah heroik Karang Galesong yang sempat berjuang sampai ke wilayah Jawa, dan itu dikenal di dunia di mana-mana. Bahwa Galesong pernah hadir seorang putra anak Sultan Hasanuddin yang rela meninggalkan kampung halamannya demi untuk mengusir penjajah Belanda. Iya. Sama-sama kita hormati penyelenggara kita, Pak Prof, Pak Toto, kemudian Pak Derin, Pak Prof Amir, Abdul Amir, dan Sekdik, teman-teman sekalian, terutama dari Beluntu. Siap. Alhamdulillah, langsung saja. Pertama dari Prof Amirul Amir. Tadi saya ada catatan. Sebenarnya ada 3 catatan di situ. Cuma satu saja. Apa yang bicara? Beliau menyatakan bahwa kebobrokan suatu rezim atau kepemimpinan karena tidak ada catatan. Itu saya garis bawahi. Apa yang terjadi itu, saya teringat suatu tahun lalu di Balak Barat bahwa hukum Takala itu 10 Februari menjadi suatu agenda tahunan. Yang itu hadir Pak Sekda, Ketua DPR, Pak Wagub, kemudian Sekda juga, karena Sekda dan tokoh masyarakat. Artinya apa? Seharusnya HUT Takala ini tanpa kita menulis surat, itu langsung dari Pemda langsung menyatakan bahwa DPRD tuan rumah. Tapi karena itu tidak tertulis oleh Kabah Umum atau Sekda dan sebagainya, tidak ada jejak banyak, sehingga ini tanggal 10 sudah selesai. Padahal itu ada semua ini cuma kebijakan. Iya. Jadi saya sependapat itu, Bro, karena tidak tercatat. Yang itulah kebobrokan pemerintah kita, termasuk Takala dari satu sisi,
Karena tidak terenggandanya ini HUT Tagalar itu satu paket itu dialog kebangsaan oleh PBRG. Kemudian yang kedua tentang ujung pandang. Memang olehnya saya tidak sependapat. Tanaman pandang itu bisa ditanam di pesisir. Sampai sekarang itu di daerah Barangkomas ya. Sampulungan juga ya. Itu berjajar itu pandang. Jadi cocok memang untuk pinggir laut. Karena orang butuh uang, berkotak itu dibawa itu dan sebagian dibangun rumah. Tapi masih ada sampai sekarang di daerah Barangkomas. Jadi cocok itu, bukan pandang seperti, tapi bisa disinkronkan. Kemudian yang terakhir, menyusuri jejak sejarah Galeso. Saya tadi di mobil bicara di Pak, ini terakhir ini. Karena sudah banyak tentang Galeso. Kita di Galeso ini selalu gaungkan tentang Galeso. Kenapa kita tidak pernah Galeso? Padahal itu kalau lebihan di mana-mana itu tidak usah bicara negara ya. Luas saja itu. Bukan gua. Saya ingin bertanya kepada Prof. sepanjang pemahamannya tentang Galeso ini. Referensinya kira-kira ya kalau mau ditanya tanggal berapa itu bulan berapa supaya ada yang kita bawa pulang dan kita tentukan bahwa tanggal inilah menurut ini. Sehingga kita itu sepakat dulu. Nanti di belakang ada yang mau luruskan atau membenarkan itu terserah. Jelas sudah ada satu penanggalan bahwa Galeso itu berdiri pada tanggal sekian, bulan sekian, apakah sebelum Masehi atau sebelum Masehi. Saya kira itu 3 hal, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Perkenalkan, nama saya Adil Akbar. Saya dapat undangan kegiatan ini dari Karus Kisoko. Berjumpa saya dengan Balak Barak itu sudah untuk ketiga kalinya saya kesini. Yang pertama waktu ada kegiatan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Ya, kami sempat ke sini. Lalu kedua waktu kegiatan yang Pak Gubernur anti mager. Jadi kami yang beliau ini diminta juga ikut, sempat juga ke sini singgah, dan ini untuk yang ketiga kalinya. Kalau perjumpaan saya dengan Galeso itu setidaknya tahun 2016 sampai 2019 waktu sama-sama mendampingi Pak Dr. Anies dari Papangara. Kebetulan beliau pembimbing S2 saya. Jadi ada 2 proyek dari beliau itu. Pertama mengenai istilah kekerabatan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang kedua mengenai Imani Dori. Nah, berkaitan dengan menyusuri jejak sejarah Galeso. Tentunya memang harus ada patron ketokohan di dalamnya. Kita kenal sebagai Kareng Galeso atau Imani Dori. Karena kalau kita bicara Takala di wilayah Pelumbang ini tidak ada pahlawan nasional namanya Pak Joma di Maleng. Lalu ada 2 pahlawan di sana dan di wilayah Galeso belum ada. Pertanyaan pertama, mengapa Imani Dori itu belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Apa kendalanya? Karena saya masih ingat Pak Anies Sumejo termasuk bagian dalam proses pengusulan itu. Menyambung dari beliau tentang hari jadi juga itu memang penting. Sebagaimana hari jadi 2 di 17 November 1320. Karena mengambil peristiwa berdirinya kerajaan Goa di 1320. Sedangkan bulan November itu bulan pahlawan, bulan pahlawan, dan itu diambil momen Sultan Hasanuddin menjadikan pahlawan nasional. Itu dia. Itu mungkin beberapa hal bisa juga menjadi bagian rekomendasi ke depan bahwa ada kegiatan kembali untuk mengulik tentang Imani Dori. Ya, apa alasannya beliau belum bisa menjadi pahlawan nasional dan seterusnya. Karena akan berkaitan dengan
apakah hari lahir Imam Indori bisa dijadikan sebagai hari jadi Galesong atau ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang bisa dijadikan gitu. Akhir kata, Menarik. Wahyu yang mengasalati, cukup sekian dan terima kasih. Betul ada Pak Sekdes Perpustakaan. Ya. Saya pernah dibedah dulu Bang di sana. Ya, terima kasih sudah mewadahi saya. Permohonan maaf. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan sabangi Pak untuk bawa itu buku. Iya. Karena itu kan agak kurang lah. Kita sudah difasilitasi oleh dinas perpustakaan. Kalau bukunya tidak dibawa kayaknya kurang afdal. Ya. Terima kasih. Selamat kita pada selamat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi menarik apa yang disampaikan Bapak Dr. Abdullah Amir ya. Saya itu senang dalam peneliti karena kebenaran sejarah itu mau dia ungkap. Jadi sejarah itu memang perlu diteliti karena saya melihat selama ini banyak referensi-referensi yang tidak berdasarkan dengan fakta sejarah. Terkait dengan Karangga Lesong ini, disampaikan bahwa Imam Indori ini, saya pernah diutus Balap Baraka ke MK. Itu yang saya bahas, itu yang saya pertanyakan. Salah satu contoh kenapa Sultan Hasanuddin menjadi pahlawan nasional sedangkan putranya tidak. Karangga Lesong ini adalah putra dari Sultan Hasanuddin. Dulu Galesong ini Pak sebenarnya adalah Goa. Kata baru di tahun 1600-an. Jadi kenapa Goa itu kuat? Itu karena hubungan kekeluargaan. Kalau misalnya kenapa Wajib bisa sangat setia kepada Goa, karena itu menantu yang sudah Hasanuddin, Raja Wajib. Maksud dengan Galesong itu kan anaknya. Kemudian kenapa runtuh Goa ini? Itu karena pengkhianatan sebenarnya. Yang berkhianat itu orang lain. Itu kan harusnya sendiri, termasuk yang disampaikan tadi Pak Amir itu Turakea. Tapi terbaca sebenarnya di dalam manuskrip perjanjian Bungaya itu kan ada di situ. Siapa yang berkhianat termasuk Bajil ya, itu dekat. Sendiri. Jadi Imam Indori ini waktu saya menjelaskan bahwa ini luar biasa nih, harus diangkat menjadi pahlawan nasional. Habis saya bicara saya pertanyakan dengan juru bicara ya, terkait itu, apa alasannya sehingga saya sudah beberapa kali mengadakan seminar selalu ditolak. Dan itu jawaban dari saya itu tidak masuk akal. Tapi menurut juru bicara MK ini katanya ini syarat dengan politik. Ada saya bilang, kalau begini susah. Jadi sejarah ini memang perlu kita gaungkan kembali dan berdasarkan dengan fakta sejarah penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah tentang Kabupaten Galesong yang pernah digagas oleh teman-teman. Kenapa Galesong ini perlu menjadi kabupaten? Karena sudah pernah menjadi kabupaten sebenarnya. Jadi tahun 1800-an itu pada saat Hindia Belanda ada faktanya. Di situ tertulis Regen van Galesong, bukan si Galesong kan? Tapi pada saat Hindia Belanda, jadi ya terjadinya seperti itu karena Hindia Belanda, bukan karena murni berdiri sendiri ya. Pada saat Hindia Belanda, itulah saya dengan teman-teman itu saya bilang coba kita kaji dulu tuh, apakah ini cocok ini Kabupaten Galesong yang dulu di era Hindia Belanda, atau kita tetap ini murni karena Galesong dulu adalah Goa. Jadi bagian dari Goa, bukan ini kan. Kalau tak kalah ini kan tahun 1900 baru ada. Iya. Jadi pertanyaan saya Pak kepada Pak Amrullah itu kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil? Apakah perlu ada penelitian baru terkait dengan Galesong ini? Untuk meyakinkan bahwa Karangga Lesong memang layak jadi pahlawan nasional. Itu yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah
Ya, ketika kita berbicara tentang Galeso, saya kira benar yang disampaikan oleh itu tadi menyatakan bahwa hari ini kita berbicara tentang wilayah, tapi karena kita berbicara tentang wilayah, maka semua unsur yang terlibat dalam wilayah tersebut bisa menjadi topik yang kita. Hari ini kita berbicara tentang jejak sejarah. Jejak sejarah kita mau masukkan kemana? Kira pertemuan hari ini bukan pertemuan, jadi sekedar informasi juga kajian-kajian terkait dengan Galeso, sejarah Galeso itu memang terkaji di sini. Ada tokoh-tokohnya semua ini. Nah, kita ini suatu Camat ini juga sudah hadir juga, jadi tokoh muda dari Galeso ini sudah hadir. Nah, saya kembali. Tadi menarik waktu di awal-awal Pak Dr. Tito ya. Uto. Menyatakan bahwa Galeso ini adalah perpindahan yang terkait dengan militer tadi. Jadi itu salah satu bagiannya. Kemudian yang saya ingin lihat adalah terkait dengan arsip. Nah, tadi semua terdokumentasi Pak. Data. Jadi memang kita akui bahwa literasi yang ada di Galeso terkait dengan katakanlah misalnya Katornoka, kemudian Papeka, Patoran, itu kurang sekali Pak. Kami akui itu karena saya melihat itu. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi seperti ini memang harusnya selalu secara intens dilakukan. Saya tidak tahu siapa yang akan berkepentingan di sini, tapi saya kira kita semua berkepentingan. Kalau kita mau lihat Galeso ini sampai ke depan, jauh ke depan, ya kita harus jalankan diskusi-diskusi tentang Galeso. Apa topiknya? Saya mencoba Pak, karena terkait dengan arsip, terkait dengan riset. Saya mencoba, jadi riset-riset saya itu sudah mengarah ke Galeso semua. Jadi terkait dengan tadi saya sudah sampaikan, saya itu menulis tentang bagaimana ekonomi Papeka seperti itu. Itu saya menulis itu. Nah, itu untuk bagaimana melihat supaya agar Galeso ini masuk di dalam database dunia. Ini ada fakta menarik ketika kita dikunjungi oleh PMK. Saya kira pada waktu itu ada momentum dalam Pak Susanto juga di Tua. Ya, dari BRIN menyatakan bahwa salah satu aksara kita itu sudah hampir hilang karena sudah terhapus di database dunia. Itu lontar. Saya kira jangan sampai juga Galeso ke depan itu seperti itu kejadiannya, terhapus di database dunia karena kurangnya literasi digital tentang Galeso. Nah, saya ingin berkolaborasi sebenarnya. Saya saran-saran konkret saja dengan Pak Dokter. Karena saya juga sudah melakukan arah riset saya ke Galeso, beliau juga mulai melihat Galeso karena fokusnya adalah kesejarahan Indonesia Timur. Tinggal kita giatkan penting untuk didukung. Siapa yang akan mendukungnya? Mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Jadi saya sedikit saran saja. Kalau ada riset-riset tentang Galeso, kegiatan tentang Galeso, atau tulisan-tulisan tentang Galeso, mari kita giatkan diskusinya, mari kita giatkan literasinya, dan kita dokumentasikan itu semua. Karena tadi Denunto menyatakan tidak ada yang bisa dibaca kalau kita masukkan di AI sekarang. Iya. Kalau kita bicara Galeso kan terbatas sekali literatur. Kita mau bicara tentang katakanlah misalnya tadi ada kegiatan budaya, akorti katakanlah seperti itu. Itu diulas, sudah ada semua database tertentu sehingga itu tidak hilang. Saya kira ini penting memang, tadi ini adalah seminar penting untuk RTL biasanya, Pak Desa biasanya bicara tidak lanjut. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya di Balak Baraka juga saya juga berkepentingan karena Balak Baraka. Saya besar di sini. Itu saya berkepentingan untuk bagaimana mempopulerkan ini Galeso karena ada catatan sejarah. Takutnya catatan sejarah ini menjadi kabur. Kita perlu komitmen bersama di pertemuan. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.